Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi bareng dan belajar bareng tentang APE dan bagaimana cara perawatannya. Seperti kita ketahui dalam pertemuan kemarin adalah APE adalah alat permainan edukatif. Dan banyak sekali macam-macam APE. Seperti contoh jenis permainan luar ruangan. Nah, kalau ini ketika Anda lihat apa gambar ini? Benar. Ya, ini adalah perosotan. Bagaimana cara supaya perosotan ini aman? Ya, kalau memang bahannya dari plastik, usahakan plastiknya tidak bolong dan ramah dengan anak, dan bawahnya itu kasih matras atau boleh kasih seperti ban juga boleh. Kemudian yang kedua, kedua ini adalah alat permainan pasir, ya, dimana boleh ketika di PAUD, ketika di TK, ketika di playgroup, ya, karena PAUD itu kan di dalamnya di situ ada TK, ada playgroup, ada WA. Ada yang pasirnya warnanya putih, boleh. Ada juga pasirnya yang warnanya hitam, itu juga boleh. Ya, dari pembelajaran pasir ini diketahui bahwa belajar mengenai tekstur kasar. Apakah pasir ini kasar, atau lembut, atau halus. Begitu juga tentang panas. Apakah panas, atau maupun perubahan bentuk saat dicampur. Ya, anak bisa belajar tentang permainan pasir, mendapatkan makna yang sebenarnya. Kemudian apa yang pendukung ketika anak belajar pasir? Alat-alat yang dapat digunakan dalam permainan ini boleh seperti bak air, kemudian bisa juga bak pasir, kemudian juga sekop kecil, botol plastik, dan juga cangkir plastik. Nah, di sini permainan pasir ini gimana pun cara perawatannya. Kalau memang sekarang kan pandemi seperti ini dan jarang juga disentuh anak, ya, biar pasirnya itu tidak habis, tidak terkikis oleh udara, dan mohon maaf, pasir kadang juga nanti dibuat BAB-nya kucing. Ya, jadi perawatannya pasirnya boleh dicuci. Loh, Bu, kalau dicuci gimana? Bisa kok, Mbak. Kalau umpama dicuci nanti dikeringkan, ya nanti bisa kering meskipun nanti volumenya akan sedikit berkurang, nggak apa-apa. Yang penting bersih. Ketika pasir itu sudah kering, sudah bersih, dan sudah bisa ditaruh disimpan, bisa ditaruh di kontainer boleh, atau bisa juga ditaruh di sak juga boleh. Nanti kalau kita sudah ada anak-anak bisa belajar offline, bisa ditaruh lagi. Ya, itu adalah permainan pasir, karena permainan pasir ini juga sangat penting untuk fisik motorik, khususnya di motorik halus anak. Kemudian ada juga, ini permainan mandi bola. Ya, dalam permainan mandi bola ini anak-anak akan belajar mengenai konsep warna. Ini bahkan lucu-lucu ya, biasanya permainan mandi bola ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna orange, dan macam-macam dan semakin banyak. Nah, anak ini akan belajar mengenal konsep warna dan bentuk, dan juga dapat belajar menentukan arah jika anak memutar bola. Ya, bagaimana cara perawatannya? Ya, perawatannya kalau menghindari debu, ya biasanya bolanya taruh itu tadi, boleh taruh di sak atau taruh di kontainer. Nanti kalau mau dipakai lagi, ditaruh di kotak. Dan jangan lupa sering-sering mengelap, karena biasanya itu kalau permainan seperti ini itu banyaknya debu. Ya, jadi biar tidak bahaya juga untuk pernapasannya si anak, sering-sering. Kemudian, ini yang tadi saya bahas sedikit, perosotan. Anak akan menikmati sensasi ketinggian pada saat berada di puncak perosotan. Kadang anak juga ada beberapa anak yang takut untuk lewat tangga, ya pengennya lewat yang perosotannya aja atau biar cepat, ya. Nah, kita bagaimana dengan guru? Kita stimulasi anak itu
supaya anak itu berani dan percaya diri. Karena sangat penting untuk menstimulasi keberanian dan rasa percaya diri anak. Dalam hal ini juga motorik kasar anak betul-betul teruji ketika anak naik tangga dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, jika tersedia pilihan mana yang akan kita pilih? Ya, kalau umpama disuruh milih perosotan berdasar fiber, plat, kayu, atau tembok. Sebenarnya semua ini sama-sama aman ya, fiber juga bagus, plat juga bagus, kayu juga bagus, tembok juga bagus. Ketika itu memang benar lah, jangan sampai seperti tembok. Lah kalau tembok mama berbahan dasar tembok bolong-bolong, lah bagaimana punggungnya si anak? Itu kan pasti akan lecet-lecet dan itu menimbulkan bahaya. Nah, kemudian kalau bahan dasar kayu, usahakan kayunya lah. Kalau ini kan dari kayu ya, tapi kan dari sini saja kelihatan bahwa kayunya itu halus ya, sudah diamplas dengan baik ya. Jangan sampai ada yang nyerut-nyerut ya. Di bawahnya juga kalau bisa dikasih matras supaya ketika anak itu meluncur tidak cedera. Kemudian selanjutnya adalah ayunan. Nah, kalau gambar seperti ini juga bagus karena ayunannya apa ya, memanfaatkan bahan-bahan bekas ya. Ini kan dari ban sepeda atau ban mobil ya. Tetapi kalau untuk anak yang TK 5-6 tahun ini sih wajar-wajar aja, aman-aman saja. Tetapi kalau untuk anak usia PAUD 2-3 tahun atau KB 3-4 tahun, kalau bisa belakangnya itu diberi penyangga ya supaya tidak jatuh di belakang. Ya, anak-anak ini dilatih untuk mempertajam kemampuan kontrol dirinya ketika ia berayun terlalu cepat maupun lambat. Apa nilai tambahan ayunan dengan bahan dasar bahan tali dan bekas ini? Ya, memanfaatkan bahan daur ulang atau bahan barang bekas, bahan yang sepertinya tidak dipakai lagi, tetapi bisa dimanfaatkan dengan permainan ayunan. Kemudian selanjutnya adalah gorong-gorong atau terowongan. Nah, ini dapat melatih anak mengatasi rasa takut saat menghadapi suasana yang berbeda dan akhirnya akan menjadi tantangan tersendiri bagi anak untuk mengasah kemampuannya beradaptasi. Ini juga melatih kemampuan percaya diri anak, kemampuan rasa berani anak. Bu, saya kalau gorong-gorong itu dari ban, boleh enggak? Boleh. Atau Bu, saya gorong-gorong itu dari cor-corannya kayak seperti sumur, boleh enggak? Boleh. Ya, pada prinsipnya sama. Yang penting di sini tujuannya adalah dapat melatih anak mengatasi rasa takut ya saat menghadapi suasana yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah balok keseimbangan atau stepping. Nah, kalau ini ya, ini melatih anak imajinasi. Umpama, loh, bawahnya ada buaya. Bawahnya ada. Aku mau apa namanya? Kejegur apa? Kejegur laut, kejegur tambak, kejegur apa lah. Ini kan melatih imajinasi anak. Ya, imajinasi dan saraf motorik anak dirangsang melalui permainan ini sehingga seakan-akan ia menyeberangi sungai yang deras, kemudian melalui jembatan yang ada. Ya, ini sangat berpengaruh juga untuk imajinasinya. Dipikir di bawahnya ada buaya atau ada ular. Ya. Kemudian jala atau jaring. Anak beradaptasi dengan ketinggian, mengatasi keterampilan motorik, rasa percaya diri, keberanian, maupun koordinasi dan keseimbangan tubuh. Kemudian bak air, berbagai perlengkapan untuk bermain air seperti gelas plastik berbagai ukuran, gayung air, serta benda-benda yang bisa terapung dan bergerak. Anak juga dapat belajar berbagai sifat air dan konsekuensi volume. Nah, ini ketika membuat playtip secara sederhana, kita bisa praktekkan di rumah. Apa aja bahan yang dibutuhkan? Bahan yang dibutuhkan diantaranya 1 cangkir air, 2,5 cangkir tepung terigu ya, ini bukan tepung kanji ya. Kemudian minyak sayur secukupnya bisa, garam secukupnya, dan berwarna makanan. Aduklah tepung,
kemudian dengan air sampai rata. Tambahkan tepung jika dibutuhkan. Apabila ingin play-doh punya warna, tambahkan berbagai tetes berwarna makanan ke dalam air sebelum diaduk. Simpanlah play-doh tersebut dalam wadah atau kantung yang tertutup rapat. Jadi deh. Nah, ini perencanaan kebutuhan media dan sumber belajar anak usia dini. Seperti contoh, umpama lingkunganku, subtema-temanya lingkunganku, subtemanya sekolahku, apa aja yang dibutuhkan KD-nya, diantaranya menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian menyebutkan tata tertib di sekolah, apa aja media yang dibutuhkan dan sumber belajar, bisa sepatu sandal anak. Di sini kan juga menghargai diri sendiri dengan antri ketika menaruh sandal dan sepatu di tempatnya. Kemudian krayon, bisa mengenal benda-benda yang ada di sekolah, menyebutkan anggota tubuh, bisa dengan buku cerita atau gambar visual, dan menyebutkan kosakata. Ini kan juga ya medianya langsung. Sepatu, berarti hurufnya apa aja itu. Kemudian memanfaatkan media dan sumber belajar pada anak usia dini. Pastikan media dan sumber belajarnya ini terdapat dalam skenario pembelajaran. Maksudnya ada dalam RPPM atau juga RPPH. Kemudian tempatkan media dan sumber belajar ini yang sudah tersedia sesuai dengan tahapan kegiatan yang tercantum dalam skenario kegiatan. Dan selanjutnya, gunakan media dan sumber belajar yang telah dipilih sesuai dengan ketentuan penggunaan serta skenario pembelajaran yang telah disusun dalam PPP. Bagaimana cara memeliharanya? Nah, kalau untuk kita ngomongin tentang balok, kita ngomongin tentang puzzle, ya gunakan rak. Ya, kalau umpama, Bu, di sekolah saya nggak ada rak, belilah kontainer. Bu, kalau umpama di rumah, di sekolah juga nggak ada kontainer, satu kontainer itu kan ya lumayan mahal. Ya, taruh di plastik juga nggak apa-apa. Yang penting aman, kemudian bersih, ya terlindung dari debu. Jadi kalau nanti dipakai lagi bisa langsung dipakai. Ya, tempatkanlah media dan sumber belajar yang memungkinkan adanya akses untuk memelihara kebersihan media, ya. Kemudian tempatkan media dan sumber belajar secara teratur agar memudahkan guru dan peserta didik dalam memanfaatkannya. Ya. Kemudian secara garis besar manfaat media pembelajaran yaitu memperlancar proses belajar mengajar guru agar lebih efektif dan efisien. Macam-macam apa aja? Ada audio, ada visual, dan juga ada audio visual. Yang mana audio itu yang dapat didengar oleh telinga, kalau visual yang dapat dilihat oleh mata, sedangkan audio visual adalah yang dapat didengar oleh telinga dan dapat dilihat oleh mata. Ini contohnya media visual, kartu gambar, kemudian media gambar, kemudian kalau umpama puzzle itu termasuk apa? Puzzle sebenarnya lebih tergolong ke APE, tetapi kalau digolongkan visual, audio, apa audio visual, dia masuk ke ranah media visual. Kemudian, nah ini contohnya audio, ada radio, tape recorder. Audio ini adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, yaitu yang hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Ini adalah audio visual, ya, yang dapat didengar oleh telinga dan dapat Bu, kalau umpama video kartun Ipin itu termasuk apa? Termasuk audio visual. Ya, video animasi juga termasuk audio visual. Nah, kalau kita ngomongin tentang sumber belajar, yaitu sumber pengetahuan yang memiliki beberapa macam pengertian, yaitu sumber belajar ditinjau dalam pengertian yang sempit sampai pada pengertian yang luas. Sedangkan sumber belajar dengan cakupan yang sempit, maka sumber belajar hanya tercakup pada buku atau bahan-bahan tercetak lainnya seperti majalah, buletin, dan sebagainya. Nah, nih fungsinya ya sudah banyak dijelaskan juga di mata kuliah media pembelajaran. Media dan sumber belajar yang cocok untuk anak usia dini seperti contoh buku. Kenapa kok buku cocok untuk anak usia dini? Alasannya apa?
karena berguna untuk menumbuhkan minat bacanya anak, menumbuhkan rasa keingintahuan, mengembangkan daya imajinasi, serta meningkatkan kreativitas sang anak. Selain itu, juga akan membantu mereka memahami tata bahasa dan struktur kalimat. Kemudian adalah lingkungan alam. Lingkungan alam ini sifatnya relatif menetap seperti SDA, sumber daya alam, air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, flora atau fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Seperti contoh ketika kita di sekolah, ya, umpama saya pengen anak saya yang di sekolah itu dia bisa berhitung. Gimana ketika memanfaatkan lingkungan alam? Diajak keluar mengambil daun-daun yang kering sambil berhitung. Itu kan juga bisa dimasukkan di dalam lingkungan alam. Kemudian ada juga lingkungan sosial, yaitu karena lingkungan sosial ini sesuatu yang kaya akan informasi bagi anak usia. Orang tua dan guru itu juga termasuk, seperti orang tua dan guru ini di sini sebagai fasilitator yang mana mengarahkan menuju kepada kedewasaan serta menanamkan norma-norma dan nilai-nilai yang benar. Kemudian televisi lah, kalau kemarin itu ya kita kan diwajibkan ya untuk anak-anak kita karena daring melihat acara TV yang di TVRI yang mana PAUD itu juga ada. Karena apa? Karena dari televisi kita bisa memberikan informasi kepada anak tentang kehidupan di luar dan lingkup yang positif. Internet, jangan salah, kadang anak umur 2 tahun aja sudah bisa buka YouTube sendiri ya. Nah, di sini juga yang penting ada BO, maksudnya bimbingan orang tua. Anak mulai tertarik untuk melakukan eksplorasi diri sendiri ya, dengan didampingi orang tua. Puzzle gunanya apa? Problem solving, memecahkan masalah. Ya, seperti kita ketahui kemarin, kalau anak PAUD puzzle-nya minimal berapa potong. Kemudian kalau anak KB minimal, anak TKA, TKB. Ya. Kemudian balok. Balok itu gunanya apa? Balok itu adalah lebih ke motorik halus dan juga kognitif anak. Karena pada tingkatan yang semakin baik, anak akan dapat mempergunakan hampir semua anggota tubuhnya ketika menyusun sebuah pola. Ada juga komputer, bisa juga ada permainan game, atau juga perkembangan anak ini dimulai dari kecerdasan anak kognitif, psikomotorik juga. Game dapat melatih anak menggunakan komputer supaya lincah memegang mouse dan juga dapat melatih koordinasi antara mata dan mungkin pembahasan kali ini cukup ya. Kalau umpama ada yang bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.